Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Mari sama-sama kita simak kuliah zuhur lebih kurang 15 menit ke depan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Kosasih MA. Untuk itu kami sampaikan pada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kami yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Kemudian kami sampaikan kepada jemaah, Bapak dan Ibu yang ingin berkurban melalui Masjid Raya Sumatera Barat. Alhamdulillah pada tahun ini pengurus Masjid Raya Sumatera Barat memfasilitasi jamaah yang ingin berkurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan biaya per orang 2.700.000. Silakan Bapak dan Ibu mendaftarkan diri ke pengurus masjid. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Ketika kita mau melepas saudara-saudara kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji, doa singkat yang sering kita sampaikan, semoga menjadi haji yang mabrur. Semoga Anda mendapat haji yang mabrur. Kenapa tidak ada dikenal istilah haji yang khusyuk? Salat lebih utamakan penyebutannya salat yang khusyuk. Kok haji yang ditonjolkan haji yang mabrur? Tidak ada salat yang mabrur, tidak ada pula istilah zakat yang mabrur. Tidak pernah kita dengar puasa yang mabrur. Kalau puasa itu ditonjolkan misalnya kesabaran, tapi kok tiba di ibadah haji yang ditonjolkan haji yang mabrur. Ada apa dengan kata mabrur itu? Dan ini memang didasarkan kepada salah satu hadis Rasulullah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
apa amalan yang paling utama? Qala imanun billah, itu beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Qila thumma madza, ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza, ditanya lagi kali yang ketiga. Qala, mulai menjawab, hajjum mabrur. Jadi istilah haji mabrur itu memang terdapat di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Dari segi kaidah bahasa Arab, kata mabrur adalah isim maf'ul dari kata birr, yang berarti kebaikan atau kebajikan. Jadi haji mabrur itu artinya haji yang diberi kebaikan atau nilai kebajikan ditanamkan pada diri orang yang berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah haji mabrur, ibadah haji yang diterima oleh Allah serta berdampak kepada kebaikan dan perbaikan diri serta hubungan sosial di dalam pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu, haji yang mabrur itu tentu ada persyaratannya. Di samping persyaratan untuk menunaikan ibadah haji yang istita'ah, kesanggupan baik secara ilmu, istita'ah dari segi ekonomi, juga istita'ah dari segi keamanan dalam perjalanan, itu baru syarat untuk dapat sampai ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi mencapai mabrur tidak cukup dengan persyaratan ibadahnya saja. Persyaratan pokok istita'ah. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, terdapat pada banyak ayat, antara lain dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang abrar, orang yang berbuat kebajikan, dia berada pada surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya orang yang fujar, orang-orang yang durhaka, dia berada pada neraka jahim. Lalu kita lihat dalam surat Mutaffifin ayat 18, ada istilah kitabul abrar, kitab orang yang baik-baik, catatan orang yang baik-baik. Itu juga diperhadapkan dengan kata fujar. Nah, bila kita perhatikan lawan dari abrar itu fujar, durhaka. Berarti abrar itu orang yang senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hubungan personal dengan Allah, apalagi hubungan interaksi dengan sesama manusia. Yang sini barangkali tidak terelakkan ada khilaf dan salah. Jadi haji yang mabrur, orang sentiasa menghindari hal-hal yang akan dapat menimbulkan dosa dalam hubungan interaksi dengan sesama manusia. Dan ini kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 197. Ada 3 di sana pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh seorang sedang berhaji. Fala rafas wala fusuq wala jidal. Apa itu rafas? Perkataan-perkataan kotor, ucapan-ucapan jorok yang akan merangsang nafsu birahi, nafsu seksual.
itu wajib dihindari oleh orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Wala fusuk, tidak melakukan perbuatan dosa, mengambil hak-hak orang lain tanpa izin, atau menyakiti perasaan orang lain dengan sikap yang egois yang sangat tinggi. Sebab kita saksikan juga di sana beragam watak dan karakter manusia akan terlihat. Karena kita sedang menyaksikan berbagai macam suku bangsa hadir di sana dengan berbagai macam adat, kebiasaan dan budaya. Disitulah seorang berhaji diuji kesabarannya. Terkadang kita sudah duduk di satu saf, ada seorang liwat di hadapan kita tanpa izin, tanpa pamit, karena melangkahi kepala kita. Mau marah kita, mau kita tinju. Kalau kita memahami hadis secara harfiah, wajib dibunuh, tentu tidak seperti itu. Ujian kesabaran Anda di saat orang menyelenggarakan ibadah haji itu. Ketidaksabaran juga terlihat pada mengambil hak. Adanya jatah makanan misalnya. Ada orang tidak sabar, belum jatah dia udah diambil. Artinya kan mengambil jatah orang lain. Itu akan tergambar di tanah suci itu berbagai watak. Ini tentunya di dalam bimbingan ibadah haji, selain ilmu manasik, rukun syarat, harus juga ditanamkan akhlakul karimah. Bagaimana kita berhadapan dengan berbagai macam bangsa yang beragam budaya dan adat istiadatnya. Kita tetap bersikap sebagai seorang muslim yang baik, yang menghormati dan menghargai sama manusia. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian wala jidal, jangan ada pertengkaran yang tidak bermanfaat. Jidal dalam arti diskusi yang bertujuan baik boleh-boleh saja. Maka ibadah haji dapat jadikan juga bermanfaat, semacam muktamar umat Islam sedunia. Boleh adakan diskusi, boleh adakan seminar sepanjang tidak mengganggu ibadah. Tapi jidal yang maksudnya Batangka, Bakaru Arab, memang terlihat juga di sana di antara teman-teman kita. Nah, kebiasaan yang seperti itu yang harus dijauhi, sehingga pulang dari berhaji akan dapat menyandang gelar haji yang mabrur, haji yang berdampak kepada perilaku baik dalam berhablum minallah, apalagi dengan hablum minan nas. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, termasuk dalam hablum minan nas ada 3 hal yang harus kita kembangkan. Yang pertama, afsus salam, menyebarkan kedamaian, keselamatan untuk orang lain, bukan sekedar mengucapkan assalamualaikum. Itu formalnya seperti itu, akan jadi ibadah. Tapi makna yang terkandung di balik ucapan salam itu, bahwa kita harus menciptakan rasa aman, rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, at'imut ta'am, sikap dermawan, memberi makanan kepada orang-orang yang butuhkan. Ketika kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT, jiwa sosialnya juga meningkat. Lalu yang ketiga, wasul rahim, selalulah memperbaiki hubungan silaturahim dengan sesama umat manusia, dimulai dari dalam keluarga, kerabat, kemudian teman sejawat dan muslim pada umumnya. Bahkan juga dengan saudara non-muslim, kita juga disuruh untuk berukhuwah, namanya ukhuwah insaniyah. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, inilah antara lain makna yang terkandung di dalam kata haji yang mabrur itu, haji yang berdampak kepada perilaku di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
bukan hanya sekedar predikat. Kita boleh saja bangga menggunakan atribut-atribut haji. Silakan pakai gamis, silakan pakai kopiah putih, tapi ingat, di dalam kita menyandang pakaian itu ada makna yang harus kita pelihara, yaitu moralitas sebagai seorang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Demikian saja ceramah singkat kita, mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La